lah istilahnya, kehilafan kan manusia seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ketika Anda tidak bergelut di bisnis network marketing, apalagi misalkan perusahaan MSI, Anda biasa menjudge, menghakimi masa depannya orang. Kamu kalau bukan di MSI tidak akan beli mobil. Iya, itu kan bahasa yang menimbulkan sakit hati. Yang orang-orang tidak memahami hal itu. Iya. Jadi kayak misalkan kita judge bahwa ketika kau tidak di bisnis network marketing atau kau tidak di MSI, kamu tidak akan pernah beli rumah, kamu tidak akan pernah kaya, kau tidak akan pernah punya mobil segala macam. Jadi gini, ini yang perlu kita perbaiki. Ketika kita menjelaskan kepada orang, jangan menghakimi masa depan orang. Karena sejatinya cara sukses itu cuma bukan satu bidang. Betul. Kalau misalkan hari ini Anda merasa di network marketing Anda sukses, ya bersyukur. Berarti Tuhan sedang memberikan jalan Anda untuk sukses. Tapi ketika misalkan orang tersebut berjuang, mungkin bukan di network marketing mereka bisa sukses, mereka pasti punya skenario yang berbeda. Iya. Karena ibarat kata film itu beda-beda skenarionya. Skrip yang diberikan kepada sutradara itu, kepada bintang filmnya itu beda-beda skripnya. Ada yang berperan sebagai orang jahat, ada yang berperan sebagai orang yang baik. Makanya kita memberikan satu tolak ukur kepada masyarakat. Jadi ini tujuannya konten-konten tersebut ini yang kita laksanakan adalah edukasi. Betul. Bahwa tidak semua loh pelaku-pelaku network marketing seperti apa yang Anda bayangkan. Maka yang kita harus klarifikasi saat ini adalah harus berpikir secara rasional bahwa tidak semua pelaku network marketing itu melakukan hal yang sama seperti apa yang Anda judge saat ini, kayak gitu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa jangan menghakimi masa depannya orang, karena kita tidak pernah tahu apakah nasibnya kita, masa depannya kita atau takdirnya kita lebih baik daripada mereka. Jadi berikanlah kata-kata motivasi yang bijak. Contoh, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kamu terjun di dunia network marketing, selain daripada dapat finansial, kamu bisa bertumbuh secara karakter, secara sudut pandang, mental, secara pemahaman segala macam. Akhirnya orang berpikir bukan cuma sekedar nominal, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Nah, sebagaimana contohnya, ada banyak yang berpikir bahwa sukses di bisnis network marketing hanya sekedar nominal, berapa jumlah uang yang kita dapat, berapa jumlah mobil yang kita bisa beli. Padahal sebenarnya gini, kesuksesan di Takar itu memiliki beberapa versi. Seperti yang saya jelaskan pada video yang kemarin. Nah, ketika versi yang pertama, Anda sudah berani melakukan hal yang berbeda dalam hidup Anda, maka Anda bisa dikategorikan Anda sukses. Kenapa? Karena poin yang Anda lakukan saat ini tidak semua orang bisa lakukan. Contoh, melawan rasa malas, melawan grogi, malas untuk bertindak, malas untuk belajar segala macam. Itu kan secara porsinya Anda sudah bisa dikatakan layak untuk sukses. Kenapa? Karena tahapan-tahapan pondasi-pondasi orang-orang berhasil itu Anda sudah miliki. Jadi tinggal timingnya kapan Anda memiliki yang namanya kesuksesan secara nominal. Karena ibarat kata gini, saya sering menganalogikan bahwa hasil itu adalah sebuah akibat. Contoh, misal nih kita bawa motor dalam keadaan kita nggak tahu pakai motor kopling. Tahu motor kopling? Iya. Nah, posisi kita nggak tahu pakai motor kopling, kita pakai. Kita gas itu, kita balap, akhirnya apa terjadilah terjadilah tragedi, jatuh. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda jatuh, sakit nggak? Ada luka nggak? Jelas ada luka. Iya. Nah, faktor apa yang terjadi? Ketika Anda mengemudi dalam keadaan Anda tidak tahu mau dikemanakan ini Anda punya kendaraan, bagaimana cara gunanya, maka yang terjadi Anda akibatnya akan memiliki yang namanya luka. Akibat dari apa yang Anda lakukan saat ini akan berdampak kepada masa depan Anda. Contoh, seperti tadi naik motor, Anda tidak tahu, ugal-ugalan, balap-balapan, jatuh, ya kan? Nah, kemudian ketika Anda kerjakan ini bisnis, kerjakan secara maksimal, belajar tanpa batas, setiap ada momentum pertemuan Anda belajar, setiap ada momentum training Anda belajar, setiap ada HS, home sharing segala macam Anda belajar, maka dampak atau hal-hal yang Anda dapatkan adalah ketika Anda sudah berhasil untuk menaklukkan diri Anda sendiri, maka di saat itulah Anda mendapatkan sebuah akibat yang namanya sebuah kesuksesan. Nah, kesuksesan itu banyak versi. Mental, secara pemahaman berbeda, sudut pandang berbeda, kemudian secara finansial yang tadinya mungkin Anda nggak bisa makan nasi goreng, bisa makan nasi goreng 5 porsi, yang tadinya Anda belum bisa naik pesawat, bisa naik pesawat, yang tadinya Anda tidak bisa memiliki analogi yang mungkin secara rasional orang-orang pada umumnya ketahui, Anda bisa lebih tinggi daripada apa yang orang-orang pahami, bahwa akan ada namanya faktor-faktor yang menimbulkan akibat. Nah, faktor dari akibat itu akan menimbulkan sebuah hasil.
akibat Anda fokus mengerjakan satu bidang ini,